Um, Hello, Assalamualaikum. My name is Yusuf Marananta, student of University Negeri Jakarta. My student ID is 15065210422. Today, I will presenting about this article. Uh, it's called Construction and Maintenance of Urban Underground Infrastructure with Digital Technology. Okay, before that, let me explain this in bahasa. Oke. Di sini PDF yang akan saya review yaitu konstruksi dan pemeliharaan bangunan infrastruktur di bawah tanah dengan digital teknologi dari Ming Zuang dan Shen Feigen. Di sini pertama-tama pada artikel ini tuh dijelaskan karena banyak mulai banyaknya pembangunan infrastruktur bawah tanah perkotaan. Nah, pemeliharaan dan juga konstruksi itu semakin efisien. Karena itu digital teknologi sangat berperan penting dalam pembangunan eh, infrastruktur bawah tanah. Karena eh, bangunan bawah tanah itu terkubur, jadi eh, pembangunan bawah tanah ini untuk dalam konstruksi dan pemeliharaannya itu memiliki tantangan tersendiri seperti eh, susahnya dalam aksesnya dan lain-lain. Makanya di sini untuk mendapatkan lokasi infrastruktur bawah tanah yang efisien dan akurat, digital teknologi sangat diperlukan. Nah, di sini ada metode dan data penelitian di sini ditulis bahwa artikel ini tuh didapat datanya dari artikel-artikel terdahulu dan didapatkan dari beberapa database seperti Google Scholar, Web of Science, dan Scopus. Oke, di sini yang akan saya bahas pertama yaitu metode menemukan dan memetakan infrastruktur bawah tanah. Nah, karena untuk menemukan dan memetakan infrastruktur bawah tanah, apalagi untuk pemeliharaannya, desain konstruksi infrastruktur yang efisien sangat diperlukan. Jadi kita memaksimalkan konstruksi sebelum dibuatnya bangunan tersebut dengan menggunakan BIM dan lain-lain. Dan juga untuk pemeliharaannya itu eh, penentuan lokasi yang akurat dan efisien itu membantu memahami penyebaran aset dan lokasi aset-aset tersebut, dan juga untuk mengurangi risiko dan eh, dalam segala kegiatan pemeliharaan. Nah, di sini berbagai jenis teknologi juga sudah diselidiki, seperti pada pada secara tradisional yang pertama dipakai itu adalah GPR, mungkin yang dalam bahasa yang kita pahami mungkin GPS atau mapping. Nah, GPS itu biasanya teknik yang dipakai buat mendeteksi, menemukan dan eh, mengklasifikasi aset yang terkubur dengan memindai area target dan menganalisis gambar yang dihasilkan. Nah, karena GPR ini sulit dan tidak efisien atau bisa dibilang kuno nah, berbagai teknik itu dikembangkan kembali untuk meningkatkan proses interpretasi data. Nah, termasuk contohnya di sini ada di sini termasuk eh, pemrosesan sinyal. Misalkan di sini ada Translation Invariant Wavelet Packet Detection atau TWPD. Lalu ada Discrete Wavelet Transform atau DWT. Dan ada Fractional Fourier Transform atau FRFT. Serta eh, metode pemrosesan gambar yang diikuti oleh pengklasifikasian. Nah, di sini masih membahas GPR. Lalu selanjutnya pada poin 4, yaitu konstruksi dan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Nah, karena dalam konstruksi bawah tanah yang sifatnya di bawah tanah itu, kadang aset bawah tanah mudah terbentur selama penggalian. Nah, kekurangannya di zaman sekarang itu dalam upaya pencegahan kerusakan itu masih
masih sering terjadi gitu karena kurangnya pemetaan. Di sini ada solusi potensial untuk mengurangi kerusakan pada utilitas termasuk meningkatkan materi pendidikan, mengatasi keterlambatan lokasi dan ketidakakuratan oleh perusahaan konstruksi dan pemilik utilitas. Seperti yang tadi ya, kita eh, mengembangkan metode mapping. Nah, pada bagian di sini, PDF ini juga selain memberikan selain memberikan solusi yang masih abu-abu seperti tadi, artikel ini memberikan solusi yang apa ya? Memberikan solusi yang detail. Nah, contohnya di sini yaitu menggunakan contohnya di sini yaitu memvisualisasikan bawah tanah dengan air supaya untuk menghindari tabrakan seperti eskavator yang akan menggali bawah tanah dan lain-lain. Nah, di sini penggunaan air itu mungkin membutuhkan proses yang sangat panjang ya, dengan menggunakan GPS kinematic real time juga. Next. Nah, di sini poin selanjutnya itu automated inspection dan data interpretation. Nah, di sini yang akan kita highlight karena ini yang akan apa ya, yang akan masuk ke dalam bidang perawatan konstruksi. Operasi dan pemeliharaan atau ONM mencakup sebagian besar eh, infrastruktur bawah tanah dengan prosedur dan aktivitas untuk memastikan infrastruktur berfungsi normal seperti inspeksi dan pemantauan harian, penilaian kondisi, dan perencanaan pemeliharaan ke depannya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas tersebut, berbagai teknologi dan metode digital telah dieksplorasi, terutama ini ya, automated inspection, yaitu inspeksi untuk mengecek kerusakan pada infrastruktur bawah tanah secara otomatis. Dan juga untuk permodelannya. Jadi kita menggunakan air juga supaya kita bisa melihat visualnya bagaimana tanpa harus ke lapangan. Nah, jadi penelitian ini tuh eh, berfokus pada interpretasi data yang lebih apa ya, lebih efisien, lalu inspeksi otomatis untuk kedepannya, walaupun di sini belum solusi yang diberikan itu belum bisa sepenuhnya otomatis ya, jadi masih semi otomatis. Lalu untuk penilaian dan prediksi kondisi otomatis, lalu sistem robotik untuk inspeksi dan penilaian. Nah, di sini maksudnya bukan robotik robot ya, tetapi kita menggunakan sensor dan juga laser untuk mendeteksi jika ada kerusakan seperti lubang dan lain-lain pada sebuah bangunan di bawah tanah. Lalu inspeksi cerdas dan perencanaan pemeliharaan dan permodelan informasi untuk manajemen pemeliharaan. Lanjut di sini, automated inspection data interpretation. Nah, ini untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur bawah tanah. Alur kerjanya itu ada di gambar 2 ya. Nah, kita klik aja ini gambarnya. Eh, Alur umum pengondisian infrastruktur bawah tanah. Di sini ada inspection data interpret interpretation, yaitu di sini ada defect classification atau pengklasifikasian cacat, lalu defect detection itu pendeteksi kecacatan, lalu defect segmentation, ada defect tracking. Lalu alur selanjutnya yaitu defect characterization and rating. Di sini ada defect location untuk mengetahui lokasinya di mana, ada defect type, kita mengklasifikasikan lagi tipe kecacatannya seperti apa, lalu di sini ada defect number, kita dapat memberikan apa ya, kode kepada setiap unit mungkin. Jadi kita eh, tahulah unit mana yang mengalami kerusakan. Lalu selanjutnya itu ada infrastructure condition assessment and diagnosis. Nah, di sini ada structural condition, ONM condition, according to related standard. Nah, ini kita kedepannya akan membuat sebuah standarisasi untuk peralatan. Lalu di sini ada condition diagnosis. Selanjutnya ada pada gambar 3, di sini ada inspection data interpretation based on traditional computer vision. Ini pemrosesan data. Pre-processing, ada noise reduction, ada contrast enhancement untuk jika kita menggunakan CCTV kita dapat melihat contoh kerusakannya, kita dapat lihat di sini. Nah, kayak gini nih supaya
kita bisa lihat dengan jelas nih sebuah kerusakan atau apa ya, kecacatan itu di bagian mana. Nah, selanjutnya ada feature extraction. Di sini ada morphological operation, edge detection. Nah, ini untuk mendeteksi sebuah apa ya, lakukan edge detection supaya untuk AI-nya, agar AI dapat mendeteksi. Lalu ada thresholding technique, ada filter descriptor. Lalu selanjutnya ada defect classification atau detection. Di sini ada neural network, lalu ada support vector machine, lalu ada random forest. Nah, ini peralatan untuk membuat AI-nya. Nah, untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur bawah tanah, alur kerjanya itu biasanya dimulai dengan interpretasi data. Nah, seperti di sini nih. Inspection data interpretation. Menggunakan metode mengidentifikasi informasi kerusakan seperti jenis kerusakan, lokasi, jumlah, dan diikuti dengan karakterisasi dan peringkat kerusakan, rating. Nah, setelah itu kondisi infrastruktur akan diukur dan dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Ini ya, according rating. Oh, ini classification. Nah, nanti kita akan membuat klasifikasinya berdasarkan rating. Nanti kita bisa membagi nih kecacatannya itu masuk ke rating berapa dan apa perlu diperbaiki atau harus hanya diinspeksi dan diganti mungkin. Oke, lanjut ke automated condition assessment and prediction. Nah, dengan pemrosesan data dengan AI dan juga otomatis dengan menggunakan CCTV, sensor dan lain seperti yang saya jelaskan tadi, itu tuh dapat membantu untuk mengurangi waktu dan biaya inspeksi. Namun, mode pemeliharaan yang otomatis itu tidak cukup. Jadi kita harus tetap untuk melakukan inspeksi secara manual juga untuk mengecek secara berkala. Terus automated condition prediction and deterioration modeling. Ini udah seperti tadi. Lalu kita lanjut ke robotic system for inspection and assessment. Nah, meskipun di sini ada apa ya, indikasi untuk di sini diusulkan bahwa untuk melakukan otomatisasi proses interpretasi data, nah, pengawas itu masih perlu mengoperasikan peralatan atau perangkat kontrol untuk mengumpulkan data seperti tadi. Mungkin data yang kita dapat, data kecacatan itu diekstrak, kita masih perlu menggunakan AI juga untuk memperkirakan apa-apa saja yang harus diganti dan mungkin untuk pencegahan ke depannya. Nah, intelligent inspection and maintenance planning, yaitu perencanaan inspeksi dan pemeliharaan yang cerdas. Nah, karena terbatasnya sumber daya kayak waktu dan tenaga kerja, anggaran, dan lain-lain untuk inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur bawah tanah. Nah, di sini penting nih untuk mengalokasikan sumber daya secara, kita pikirin secara matang-matang nih, dan strategi pemeliharaan yang optimal dan efisien tuh kayak gimana. Nah, di sini ada cycle untuk menggunakan alur eh, dalam mengoptimalisasi inspeksi dan pemeliharaan suatu gedung. Di sini ada demand forecasting, ini opsional, menggunakan machine learning, contoh seperti ANN, regression dan lain-lain. Lalu ada network classification according to different karakteristik, contohnya lokasi dan geometri. Nah, di sini ada prediksi untuk kondisi ke depannya. Ini ada menggunakan machine learning juga. Di sini ada life cycle cost analysis, yaitu di dalamnya ada maintenance cost, yaitu biaya biaya pemeliharaan. Lalu ada social cost, eh, ada environmental cost. Nah, ini untuk eh, prediksi analisis biaya ke depannya. Lalu di sini yang terakhir yaitu ada optimalisasi, optimization. Di sini ada constraint, cost, condition, hydraulics dengan metode GA, PSO, multi-objektif, dan optimization.
ini ada information modeling for maintenance management, yaitu pemodelan informasi untuk manajemen pemeliharaan. Nah, untuk kegiatan berbeda-beda pada setiap tahapannya, terutama dalam operasi dan juga pemeliharaan. Nah, kegiatan tersebut itu sangat bergantung sama berbagai data dan informasi dari AI ataupun bot yang kita buat. Oleh karena itu, pemodelan informasi ini menjadi sangat penting untuk mengelola semua data secara efisien dan memfasilitasi berbagai tugas. Nah, meskipun BIM ini udah banyak diterapkan pada sektor bangunan, namun penerapannya pada infrastruktur khususnya infrastruktur bawah tanah ini masih terbatas. Sedangkan itu GIS mungkin yang lebih efisien itu GIS ya. GIS dapat memodelkan lingkungan dan eh, apa ya, area bawah tanah yang menunjukkan eh, yang bisa apa ya merepresentasikan informasi infrastruktur bawah tanah. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada kategori-kategori dalam apa ya, kategori digital teknologis yang dipakai untuk pemeliharaan dan konstruksi infrastruktur di bawah tanah. Nah, ini untuk information and modeling ada BIM, GIS, digital twin, ada data model, dan ontologi atau semantic web. Lalu untuk visualization teknologinya itu ya menggunakan AR, lalu locating and positioning teknologi. Di sini dapat menggunakan GPR, GPS, RFID. Lalu ada sensing teknologi, yaitu sensor menggunakan CCTV, laser scanning, akustik, dan IoT. Lalu untuk data interpretasi dan analisis menggunakan computer vision, signal processing, lalu menggunakan AI atau machine learning atau deep learning, lalu optimization algorithm. Lalu untuk robotic system di sini dapat menggunakan partly automated yang dibahas pada artikel ini. Lalu ada juga fully automated, tapi untuk fully automated mungkin kita masih sangat jauh ya, karena fully automated itu membutuhkan budget yang sangat banyak untuk research dan juga untuk membuat mesin AI tanpa kecacatan itu sangat sulit ya. Nah, di sini ada challenge dan future trend. Nah, di sini pada poin ini kita akan membahas challenge and future trend, yaitu tantangan uh, dan tren penelitian yang akan mendatang di masa depan gitu ya. Di sini ada digital twinning of underground infrastructure with as-built and as-is information. Selanjutnya ada quality of and uncertainty of inspection data, yaitu kualitas dan ketidakpastian dari sebuah inspeksi data. Karena apa ya? Karena kita di zaman kita ini yang masih belum banyak menggunakan digital teknologi seperti ini untuk dalam sebuah pemeliharaan bawah tanah gedung. Jadi saya rasa mungkin ini masih sangat jauh dari kata sempurna gitu, masih banyak kecacatan dan juga ya masih banyak kesalahan lah. Jadi masih data kita tuh nggak bisa sepenuhnya percaya kepada data ini gitu. Yang ketiga ada data generation and semi supervised learning, yaitu pembuatan data dan pembelajaran supervisi. Lalu yang keempat ada predictive maintenance for underground infrastructure. Ini sebuah tantangan juga nih karena uh, kita harus mempunyai prediksi untuk pemeliharaan infrastruktur bawah tanah gitu. Nah, ini yang kelima, fully automated multisensory robotic system for inspection and maintenance. Nah, ini yang saya bilang tadi yang pada bagian ini ya, fully automated itu masih sangat sulit karena pasti akan banyak kecacatan gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. I think that's it from my presentation about this article from Ming Zhuang and Xian Feiyin. If there any mistake, I'm very sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.